Hello everyone, selamat datang di Waras, Waras. Wawancara. Arsitektur. Nah teman-teman sebelumnya sudah tahu belum siapa kita ini? Pertama, kenalkan nama saya Egede Boy Maisaka Putra, atau disebut dengan Bams. Saya Iko Mangedi Trisna Saputra, bisa dipanggil dengan Edi. Ya, baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai diskusi mengenai arsitektur, seputar arsitektur dunia. Nah, khususnya di sini juga kami kedatangan narasumber sekaligus pemilik dari Biro Arsitek Somia Design, Bapak Igede Ngurah Widi Atnyana, STIAI. Baik Bapak. Sore. Nah, sebelum kita berbincang-bincang pada hari ini, sebelum kita masuk ke pertanyaan pada hari ini, sebelumnya kita ada pendahuluan opening nih Pak untuk mengenai seperti apa sih asal mula terbentuknya Somia itu Pak, cerita singkat gitu. Oke. Yeah. Somia kebentuk itu sebenarnya nggak sengaja ya. Yeah. Karena saya waktu itu memang mencari pengalaman kerja sama orang waktu itu di luar ya, di Singapura waktu itu sempat 2010. Terus kemudian tiba-tiba mendapat tawaran suatu proyek di Bali. Dan prosesnya itu sebenarnya saya tidak langsung pulang ke Bali. Yeah. Saya mengerjakan di sana sambil kerja gitu. Sebenarnya nggak baik sih, cuman saya bisa mengatur waktunya ya. Yeah. Jadi pulang kerja sudah selesai tanggung jawab saya di kantor tersebut, terus kemudian saya lanjut mengerjakan gambar konsep. Akhirnya berkelanjutan. Nah, awalnya sih gara-gara dari klien yang memberikan pekerjaan itu meminta saya untuk bisa fokus ke proyeknya gitu ya. Terus akhirnya saya bingung tuh, saya harus mengorbankan, padahal di sana zona nyaman bahasanya. Tapi oke, saya punya keinginan juga bahwa saya selama dari lulus sampai saya lulus 2004 ya, sampai 2011 itu saya merasa kayak udah saatnya nih kesempatan. Jadi kesempatan itu yang kita tidak pernah tahu ya kapan akan datang, dan akhirnya saya ambil kesempatan itu. Akhirnya setelah pulang ada kelanjutan lagi. Waktu itu belum namanya Somia sih. Saya baru munculin nama Somia itu 2012 tanggal 5 bulan Februari. Nah itu announce tuh, saya bikin logo semua, gitu. Nah, untuk mengenai itu di lain hal juga Bapak. Nama Somia diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti membuat menjadi lebih baik. Apakah itu benar? Iya betul sekali ya. Betul. Jadi mau saya jelasin? Iya, boleh. Jadi memang saya tuh nyari nama tuh nggak mau pakai nama saya sendiri. Nah, itu ada alasan tuh. Nggak mau pakai nama pribadi, nama saya, karena saya yakin yang membantu saya dia juga punya visioner, punya imajinasi di dalam apa yang dikerjakan. Saya ngerasa kayak nggak fair ya kalau misalnya memakai nama saya tapi yang mengerjakan sebenarnya tim saya atau gitu ya. Saya maunya netral, dan saya juga pengen yang muncul itu adalah kebersamaan gitu ya. Jadi akhirnya saya mencari satu nama, dan nama itu punya makna juga. Jadi saya juga mencari Sanskrit India, terus kemudian nggak sengaja Sanskrit itu setelah saya nanya ada beberapa orang yang mengerti tentang Sanskerta di Bali gitu ya, itu ada hubungannya Somia dengan Nyomye, kalau di Bali Nyomye gitu. Wah, kalau misalnya dianalogikan ke arsitektur, tanah kosong dibangun menjadi lebih baik, sesuatu yang lebih Awalnya kosong gitu. ya, ataupun hal yang jelek, yang kurang baik dinyomyekan menjadi lebih baik. Nah, tapi mungkin kalau nyomye ya ini ada sedikit branding ya, brand identity namanya, tapi menjual sih namanya Somia. Somia. Dulu sih sempet di awal-awal tuh kayak ada orang salah ngomong siomay, oke nggak apa-apa. Terus kemudian ya di pleset-plesetin nggak apa-apa. Tapi saya yakin nama ini berarti bermakna buat saya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan inti nih Pak, untuk ada fun fact yang terakhir ini. Struktur organisasi Somia Design dibuat sederhana untuk menghindari birokrasi yang rumit. Saat ini Pak Widi sebagai prinsipal satu-satunya, lalu terdapat head studio dan kemudian arsitek
yang in charge terhadap proyek yang ditangani. Apakah itu Iya. benar? Iya benar. Mungkin kalau sekarang sih sebenarnya sistem di dalam sebuah kerja, struktur kerja atau tempat kerja itu harus punya sistem ya. Kalau misalnya nggak ada sistem, orang bingung kemana dan siapa saya harus melapor dan sebagainya gitu ya. Jadi saya bagi tugas jadi saya di sini ada head studio dan arsitek. Arsitek saya sebutnya saya tidak mau ada istilah senior junior. Saya paling ya itu sempat saya bilang saya tidak mau ada sebuah sistem birokrasi di sini. Tapi saya nyebutnya yang junior baru masuk itu project arsitek, semuanya project arsitek. Karena kenapa project arsitek? Karena semua running menjalankan project. Jadi project arsitek, project interior design. Gitu. Ya, terus kemudian ada saya juga punya manajemen. Jadi saya prinsipal di segenerasi saya atau sederajat saya ada manajemen juga partner saya gitu ya yang mengurus tentang bisnisnya, mengurus tentang finansial, surat-surat dan sebagainya gitu. Nah di samping saya yang berhubungan dengan desain si head studio. Ya. Baik, langsung kita masuk pertanyaan inti ya. Jadi silakan pertanyaan. Dari saya, apakah Somya Desain memiliki visi misi dalam mendesain suatu proyek? Pasti ya, visi misi yang saya berusaha nggak terlalu muluk-muluk juga ya. Yang pasti pengennya tuh visi misi karya sebuah arsitek itu bisa dinikmati oleh semua kalangan ya. Artinya status sosial, problem sosial yang terjadi di lingkungan dengan apa yang kita ciptakan dalam bentuk arsitektur itu tidak hanya egoisme kita aja si arsitek yang membuat, tapi saya pengen membuat orang sekitarnya bisa nyaman, enjoy. Jadi misalnya kita di kampung, di sebuah pedesaan kita bikin sebuah desain, terus kemudian tiba-tiba bikin model kayak rumah sinetron yang kayak klasik-klasik, itu jangan, kita tetap humble gitu. Terus visi misi saya untuk sebuah arsitek itu sebenarnya pengen melihat konflik yang terjadi. Misalnya kita ada permasalahan tentang lingkungan, ya kita berusaha juga untuk mengatasi itu, terutama tentang konteks juga ya. Pertanyaan selanjutnya, selama Bapak berkarir di Singapura gitu, dan sehingga sukses membentuk Somya Desain ini, karya Bapak yang mana menurut Bapak yang paling berkesan? Mungkin bisa dijelaskan berkesan di segi mana? Segi apanya? Oke, nah saya mau balik tanya nih. Itu berkesannya tuh seperti apa maksudnya? Seperti karena gini, saya jawabnya nih. Setiap project itu punya kepuasan masing-masing. Nah, kayak misalnya ini project ini gitu ya, rumah ini, terus kemudian ada beberapa project itu saya suka semuanya, tapi ada plus minusnya sih. Yang saya sangat suka sekali sebenarnya belum nemuin. Jujur. Saya belum nemuin. Cuman kalau misalnya yang saya bisa merasa puas itu adalah sebenarnya bukan project dari nol sih, bukan dari tanah kosong. Konservasi. Kayak misalnya tadi museum kita konservasi, terus yang tadi sepi, yang tidak ada nilainya, terus kemudian bermanfaat buat masyarakat, bisa dijadikan tempat untuk kumpul sosial, terus akhirnya museum itu bisa hidup. Nah itu tuh luar biasa sih. Gitu. Bukan hanya sekedar desain aja Pak, tapi itu bermanfaat bagi banyak orang. Ya kalau saat ini sih karya saya tuh lebih kayak membuat shelter untuk orang yang membutuhkan, shelter untuk naungan. Ya naungan kayak misalnya bikin ya hotel kan, mereka untuk dilindungi, oke, nyaman, terus tenang, oke, gitu kan. Tapi impact ke lingkungan masih belum terlalu kerasa sih. Baik, kalau selama Somya Desain ini berdiri, berapa jumlah karya yang dalam bentuk desain bangunan yang dihasilkan dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan, 1 bulan mungkin 3-4 3-4 kali. Untuk
menentukan metode desain suatu bangunan yang digunakan dalam sebuah proyek bagaimana sebenarnya? Oke, metode dalam sebuah proyek. Ya. Saya mungkin jelaskan yang garis besarnya dulu ya, majornya dulu ya. Biasanya kita ada 3 kalau nggak salah ya. Pertama, saya melakukan feasibility study and research. Ya, feasibility study research itu terkait dengan survei, terus kemudian memahami tentang site, terus bagaimana kita mengetahui brief data apa yang dituntut, misalnya proyek rumah pribadi, kemudian proyek apapun komersil ya, kita harus paham betul maksud dan tujuan proyek ini apa. Terus kita harus juga pahami problem sosial di sekitarnya, radius 1 km terhadap tapaknya itu apa, masalahnya apa, 1 km biasanya. Nah itu kemudian yang kedua, saya biasanya melakukan ini, saya suka bermain dengan space experience, pengalaman ruang. Jadi membuat yang rumah kecil lah misalnya, rumah kecil gimana caranya, misalnya tanah 50 meter persegi bisa menjadi 3 kamar. Nah, tapi tidak mengurangi rasa ini ergonomis terhadap manusianya. Nah, jadi saya mungkin melakukan semua. Ya balik lagi ke nomor 1, research. Visibility-nya tuh gimana. Terus dari situ kadang-kadang saya suka, misalnya di tempat saya, di studio saya, misalnya di kantor saya itu, dari orang masuk, orang bingung mana sih pintu utamanya. Kan. Tapi sebenarnya pada saat kita masuk, kita dihadirkan oleh foyer. Foyer itu akan bingung, dia ada tangga, ada pintu besar, ada arah ke rumah. Tapi saya filter itu, foyer itu sebenarnya tempat saya untuk menanyakan kedatangan orang ini, kamu mau kemana? Tapi dalam artian dia diam di situ. Tujuan kamu apa ke sini? Hubungan proyek ya udah tetap di sini ya, gitu, di foyer itu gitu. Nah, itu yang senang saya lakukan dengan proses proses perancangan ya. Terus yang terakhir itu ini memilih atau memakaikan baju si objek arsitektur itu, memakai baju, ngerti ya? Contoh gini ya, material. Nah, saya senang memakai material itu, dia bangunannya itu gimana kita bikin atmosfer atau feeling dia tuh sebenarnya humble kan, kalem. Tapi kok di satu sisi kok bangunan itu menarik perhatiannya, keras banget ya. Nanti saya lihatin mungkin ya. Nah itu triknya arsitek yang harus bisa benar-benar bisa benar-benar kayak harus meditasi, bukan meditasi lah, dalam artian harus bisa jeli lah dalam memakai baju. Jangan sampai, kalau saya ya senangnya tuh misalnya material itu bisa konsisten semuanya. Kalau misalnya warna, misalnya mulai dari warna dingin, warna rasa dingin. Saya biasanya mulai gradasi. Saya biasanya main monokromatik. Monokromatik tuh dari mulai hitam menjadi putih. Ya udah, mulai dari hitam, abu-abu gelap, abu-abu muda, putih. Itu saya terus lakukan di dalam satu bangunan itu. Nah, tapi nanti yang akan membentuk itu adalah si space experience-nya. Jadi kayak misalnya flow masuk, orang tuh kalau misalnya udah flow-nya sudah berantakan, materialnya cepat-cepat, orang malah pusing, nggak nyaman. Nah itu metode dasar, metode proses perancangan awal untuk semua proyek yang saya lakukan di Somnia. Baik, berarti lebih menekankan monokromatik Pak ya, warna monokromatik. Tidak harus sih, tapi saya mengajukan, mempropos kepada semua proyek. Baik, selanjutnya ada tipe-tipe desain apa saja yang sudah Somnia desain pernah garap selama perjalanan biro ini? Dibilang spesialis atau spesiality juga enggak ya, cuman saat ini memang kita di Bali pada umumnya sih hospitality. Itu hospitality itu mungkin ke hotel, resort, villa, segala macam komersil.
hospitality, residensial sama komersil tipenya itu. Ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak akan menjelaskan saya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari beberapa karya Somya, kita melihat desainnya kebanyakan bergaya tropis dengan nuansa alami. Apakah ini menjadi ciri khas desainnya dari Somya Design? Apakah itu benar? Ya betul. Betul. Tropis dan alami ya. Ya benar. Kita berada di negara mana? Ya, Tropis. tropis. Nah, udah itu simpel Udah aja sih, sih. ya. Dan kita harus paham betul ya Ya. konteks atau enggak bangunan tropis itu seperti apa. Bukan faedah ya, bahasanya apa ya, semacam kayak tipologi ya. Tipologi tentang bangunan tropis itu jangan pernah diremehkan. Ya. Ya, kalau misalnya kalian membawa tipologi bangunan luar ke negara tropis, ya siap-siap aja high maintenance. Ya. Itu aja sih. Nah, kalau misalkan lebih lengkap dari C itu sebetulnya bagaimana sih desain tropis itu menurut pandangan dari Somya? Kalau saya bangunan tropis ya, Iya, pandangan tentang arsitektur tropis itu menurut saya sangat penting. Terutama saya membahas tentang di mana kita berarsitektur ya, terutama di Indonesia ya. Jadi kalau menurut saya tuh kalian mungkin tahu tentang rumah itu kok merasa asri banget, kalimat asri ya. Iya. Nah itu sebenarnya yang pengen saya dapetin sih, feeling asri. Terus kemudian kalian mungkin tahu timeless. Timeless tuh dari masa ke masa tidak ada pernah bosennya. Selalu selalu update, maksudnya tidak pernah kehilangan masa periode waktunya gitu ya. Long lasting gitu ya bahasanya gitu. Nah terus balik lagi, karena bangunan tropis menurut saya tuh ada semacam unsur yang kita tidak sadari, itu ada essence seperti itu. Terutama bangunan tropis yang benar-benar bukan modern sekali ya, yang mungkin tradisional tapi yang sudah diregenerasi atau yang masih baru, itu mungkin ya pandangan orang beda ya. Bangunan tropis itu kalau yang tradisional tuh menurut saya tuh ada sebuah ada makna yang membuat si penghuni apapun yang tinggal itu merasa nyaman di dalamnya sih. Itu. Ya. Oke, berarti kan dapat disimpulkan bahwa tujuannya itu lebih ke kenyamanan, keindahan. Kenyamanan, keindahan betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak ini. Kalau dilihat untuk sekarang pemanasan global makin parah, bagaimana Somya Design menanggapi hal tersebut? Menanggapi pemanasan global jika hal itu terjadi. Oke. Kita mulai sekarang dengan membuat belajar untuk memahami konsep arsitektur berkelanjutan. Kalian paham ya? Arsitektur berkelanjutan. Oke, terus kemudian memahami dan mempraktekkan desain ramah lingkungan. Nah, itu yang kedua. Terus kalau tanggapan saya tentang pemanasan global ya tadi. Terus yang ketiga itu kita harus memahami dan mengetahui cara pengolahan limbah dan polusi di dalam desain kita. Seperti contoh, kita harus tahu betul efek negatif dari material. Simpelnya gitu. Efek negatif dari material. Kalian bikin desain rumah kaca semua, efeknya gimana? Efek dari rumah di mana kalian bikin bangunan misalnya 3 lantai atau 4 lantai tapi semuanya putih, dan yang lainnya semuanya tuh dia rumah tinggal atau yang mungkin 2 lantai. Itu lumayan itu. Memang yang rumah putih itu, yang bangunan 4 lantai putih itu dia merasa tidak panas dalam tubuh. Tapi yang lain silau. Pantulan, efeknya. Nah, efek-efek material lah. Itu sih. Nah, untuk menurut Somya Design, apakah referensi itu penting? Sebelum mendesain, apakah dari pihak Somya Design mencari referensi terlebih dahulu? Jika ada, di manakah pihak Somya Design-nya biasanya mencari atau mendapatkan referensi tersebut? Referensi, oke. Ya. Referensi banyak ya, Ya. bentukannya ya. Referensi itu dalam bentuk digital, dalam bentuk semacam sharing, bertemu, diskusi Ya. adanya. Nah, kalau kita sih referensi itu biasanya untuk yang di digital kita ada
beberapa portal ya arsitektur yang internasional dan nasional juga ada. Terus kemudian ya mungkin yang video, mungkin YouTube, mungkin kita bisa melihat langsung. Tapi balik lagi pertanyaan pertama itu seberapa penting ya? Oke, ini buat saya untuk dengan teman-teman di Somia, kita berusaha banget untuk tidak menjadi plagiat. Plagiarisme. Ya, tidak menjadi plagiat di dalam apapun itu. Kita fungsi referensi itu hanya sebagai melihat bahwa dengan membentuk atau memakai material itu dengan space seperti itu akan bentuknya seperti itu loh. Dengan referensi itu, bukan menjadikan kita kita bikin seperti itu yuk. Nah, kita hanya menjadikan referensi. Oke. Kalau misalnya koridor itu dengan kanan kiri pakai batu bata panjang, efeknya seperti ini nih. Walaupun kita tidak melihat langsung. Nah, itu referensi biasanya sih kita bukan dijadikan sebagai kiblat untuk mulai start untuk mendesain. Karena semakin banyak referensi, kalian bukannya malah lancar, malah bingung. Malah kemana-mana jatuhnya. Jadi kalau menurut saya sih referensi itu cukup sekedar kalian mengetahui. Kalau kalian membuat desain, pernah kalian memikirkan sesuatu bentukan desain, terus kalian mencari-cari, kebetulan melihat hal yang sama, begini loh ya. Atau enggak, misalnya kalian mau bikin lantai 2 ya ada screennya, kurang lebih kayak gini rasanya gitu. Lebih ke visual dan feelingnya. Baik, dari beberapa bangunan atau karya arsitektur yang dibangun oleh Somia Design, apa Somia selalu menggunakan suatu metode yang sama dalam mendesain tersebut? Atau setiap bangunan menggunakan metode yang berbeda-beda? Menggunakan metode yang berbeda, tapi garis bawah saya masih mengikuti metode yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi karena kan setiap tapak memiliki masalah yang berbeda. Gitu. Kalau menurut Somia, apa ada kekurangan jika suatu metode perancangan yang sama selalu diterapkan berulang-ulang setiap merancang bangunan baru? Mungkin bisa dijabarkan kelebihan dan kekurangannya. Kalau menggunakan juga tadi? Kalau menggunakan suatu metode perancangan yang sama yang diterapkan berulang-ulang setiap merancang bangunan. Balik lagi ke objek yang kita kerjakan ya. Menurut saya ya, kalau berulang-ulang dengan misalnya contoh, misalnya ada sebuah gedung dan fungsi institusi atau McDonald deh. Dia kan udah punya standar gitu. Nah, kita nggak bisa kemana-mana deh gitu. Jadi ataupun restoran yang sudah franchise punya standar dan kita bisa mengikuti, tapi kita cuma bisa mentwist. Ya jadi kalau misalnya di repeat dengan metode yang sama gitu ya, atau mungkin bahasanya gini ya. Saya punya tadi yang penjelasan tentang metode perancangan itu hanya berlaku khusus buat hospitality, komersil tuh nggak bisa banyak ya, tapi rumah tinggal. Tapi tiba-tiba saya dapat project bikin rumah sakit, nggak bisa saya pakai itu karena ya udah metodenya beda pendekatannya. Kita harus lihat konteks dan objektif apa sih ya. Baik, selanjutnya, adakah perubahan metode desain saat sebelum atau sesudah pandemi ini? Perubahan ada, tapi nggak major. Jadi kalau saya lihat sih kayak misalnya sekarang tentang yang distance atau jarak itu ya, sayang sih sebenarnya itu sebuah, kalau pada saat masa pandemi itu sebuah sebuah kejutan yang tidak pernah kita duga ya. Tiba-tiba kita harus melakukan perubahan terhadap habits kita dalam keseharian. Nah, kayak misalkan jangankan di rumah, kalau ngomong rumah tinggal mungkin nggak berlaku ya menurut saya, tapi di tempat umum gitu ya, mungkin akan terjadi kayak semacam pengaturan sesuai dengan protokol dan sebagainya ya. Tapi masa kejadian kemarin yang tak terduga itu sebenarnya bisa diambil dari positif
ada yang positifnya saya perhatikan ya, yang harus dengan membuatkan tempat untuk pembersihan tangan dan sebagainya gitu ya. Cuman belakangan ini balik lagi ke kondisi normal gitu. Jadi nggak terlalu, menurut saya ya, saya memperlakukan itu, terus ternyata si pemberi pekerja ternyata nggak perlu lah. Tapi saya ngotot, akhirnya nggak ketemu solusinya. Jadi mendingan ya udah saya mengikuti koridor, yang penting orang itu sehat dengan desain yang kita bikin, dengan tujuan sehat juga. Proses desain yang sehat aja nantinya. Tidak ada tantangan besar selama Enggak sih, ya nggak terlalu signifikan menurut saya. Oke. Nah, menuju penghujung acara Bapak. Nah, kita ada challenge nih Bapak. Ada 2 challenge antara projector dan game challenge. Nah, projector tuh Bapak, bisakah Bapak menghasilkan karya-karya review karya-karya dari Somia Design saat ini, dan juga bisa kami memberikan tantangan untuk melakukan live sketch selama 10 sampai 15 menit. Nggih. Bisa dipilih Bapak mau yang mana? Oh, pilih nih. Ya, nggih, bisa dipilih. Atau kita pilih kedua-duanya bisa juga. Enggak. Enggak. Ya boleh. Ini boleh juga Coba. nih. Baik, atau review dulu Pak, mungkin mau review dulu. Review karya-karya karya boleh, dari boleh Somia sih, ya. Review dulu deh. Ya, sebagai pembelajaran kan. Terkait dengan yang tadi ya, pas pada saat kalian ya di Ya. periode kalian Ya. di semester 4 ya, saya coba untuk bercerita tentang proyek tipe residensial ya ini ya. Ya, ini bisa dikatakan tempat di mana Somia Design Studio juga di sini ya. Ya, jadi ini ada tanah dengan luasan kurang lebih 466 meter persegi, terus kemudian berada di belakang ya, dan sekelilingnya adalah rumah penduduk yang sifatnya lokal ya, tempat penduduk lama gitu ya. Jadi saya juga berusaha untuk meng-create dengan habits sekelilingnya juga yang sama, tidak membuat sesuatu yang ekstrim, berbeda jauh gitu ya. Mungkin bisa lanjut next. Oke. Nah, di sini menariknya adalah saya mencoba untuk memisahkan area di mana kita ketahui sebagai penganut misalnya agama Hindu. Saya di rumah ini, di tempat saya ini, saya berupaya banget di sisi utara itu adalah sacred area, jadi tempat yang saya sucikan. Jadi tidak ada namanya kamar mandi, jemuran atau apapun, karena saya percaya di area utara, sisi timur ke barat juga di pojok ini tempat yang benar-benar steril. Terus kemudian ini tentang main entrance menghadap ke sisi barat. Sebenarnya itu ada nilai dampak negatif dari sisi barat itu lumayan kurang bagus sebenarnya. Tapi untuk bukaan menurut saya, untuk tempat ruangan gitu ya. Tapi balik lagi di sini saya meyakinkan bahwa barat itu entrance untuk penyikapan terhadap sisi selatan, di mana saya berusaha untuk tidak menjadikan sebuah entrance pada pagar, tidak langsung memperlihatkan bangunan utamanya gitu. Terus kitchen, di sini ada dapur ya, baik lagi dengan concern terhadap bangunan yang di mana dapur di sana ada kita percaya dengan api, simbol api itu adalah sebagai pelindung dan pelebur dan sebagainya. Jadi pada saat masuk itu saya berupaya untuk memakai filosofi tipologi seperti itu. Dan sisi selatan, benar-benar ke selatan itu adalah service quarters, kamar mandi pembantu dan tempat jemuran yang buruk ya. Nah, ini saya bagi 40% dan green areanya benar-benar 50% saya coba ini ya. Next. Nah, ini public zone, private zone gitu ya. Karena public zone saya ada rencana memang buat untuk studio. Terus yang private zone adalah tempat tinggal saya dan keluarga. Ya. Next. Ya, ini pembagiannya lagi setelah tadi kita lihat ya.
bawah utara, terus kemudian pembagian dari public dan private-nya ini saya bagikan, dan di sini saya membuatkan sebuah garis merah itu ya, bisa kita Iya. lihat divider wall, memisahkan antara dua karakter keperluan, kebutuhan program Iya. ruangnya yang saya simbolkan secara apa ya, analoginya maksudnya sebagai dinding hitam di sini. Mungkin kalau melihat di belakang di bawah itu kan Iya. kontras, ya sebagai bidang yang kontras juga tapi tidak terlalu menyilaukan ya menurut Iya. pandangan saya. Oke, lanjut. Ya ini ya 50% dari area hijaunya. Ini semi private sebenarnya sekarang tempat untuk itu sih, tempat outdoor area, apa outdoor activity ya. Iya. Jadi bukan sebuah bangunan sih sebenarnya. Iya. Oke. Nah ini view masing-masing, jadi semua juga secara apa namanya, pencahayaan bukaan ya, terutama yang publik itu sebenarnya menghadap ke barat, tapi saya mengakali dengan derajat atap dan kemudian jendelanya pun saya mainkan dengan si atap itu, tritisan atapnya, jadi tidak terlalu panas. Oke. Oke, nanti mungkin ada apa maket ininya ya, bangunannya ya. Lanjut, Gus. Nah ini pabrik ya, lanjut udah. Nah ini saya berusaha untuk membuat detail sampai utilitasnya biar saya mengetahui bagaimana problem, terus kemudian jalur-jalur pipa yang bersih kotor ya, AC semua, sampai itu juga atapnya railing yang jadi tahu sesuai dengan apa yang dibangun gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini sisi yang berbeda, saya bikinkan shaft, jadi benar-benar mencoba untuk membuat efisiensi terhadap pemakaian apa namanya utilitasnya ya. Nah ini dari atas, jadi di sini ada melintang di mana kita sekarang berada ya. Iya, benar. Terus di bawah ini ada tempat pintu yang besar tadi. Iya. Ini di bawah ini adalah tangga. Ini adalah kamar mandi di atas. Iya. Jadi ini adalah skylight yang kalian lihat. Iya. Ini market yang di depan tadi Pak ya? Iya Ya, betul. yang depan. Oke, next. Jadi dia apa di sisi yang berbeda. Ya, next. Nah ini kurang lebih ya, untuk entrance dulu sebenarnya saya jadi soalnya udah berubah sih sebenarnya ya. Jadi kan biasanya kalau kalian pakai polikarbonat, sesuatu yang fiber atau apapun, biasanya panas ya. Ya, panas benar. Saya selama jalan pulang ke kampung, terus kan ada orang pengrajin itu ya, Ya. apa namanya, sanggah ya. Iya. Terus ada batu-batu pecahannya tuh, terus ada tulisan diambil gratis. Saya telepon minta pinjam mobil paman saya ambil lah batu itu dah semuanya. Saya sebarin aja, lumayan reduce yang tadi tanpa ada batu-batu. Panasnya luar biasa, setelah dipakai ini benar-benar reduce panas. Jadi ya saya berusaha memanfaatkan ya limbah-limbah batu-batu yang Ya. tempat sana itu. Pernah juga saya lihat rumah dia menggunakan keri, Bapak. Benar. Keren, Iya, tapi ini lebih sebagai- murah. oh, ini lebih murah ya. Oke, sebagai destinasi. dikasih gratis soalnya. Oh, ini gitu. tadi. Iya. Iya, Itu dikasih kuat gratis. itu rangkanya Pak? Kuat, karena saya ini apa polikarbonatnya double Oh, double polikarbonat sih itu. Tapi biasanya kalau misalnya pakai kere itu bagus sih semuanya. Iya, Cuman kere. ya kalau saya sempat ada alternatif itu sih. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan mengantisipasi kalau kan polikarbonat di atasnya kaca, Bapak, apa enggak gini Pak, memuai karena kena panas terus tuh, saya kan kaca memuai. Kaca apa polikarbonat yang mau? Kaca misalkan kalau kan kanopi itu, Pak, menggunakan kaca, dia bisa memuai gitu. Apa alasannya, Pak? Apa karena panas gitu apa gimana? Kalau mau muai berarti masalah sama kacanya sih. Oh, kacanya. Kalau misalnya kalau mau pakai kanopi kayak gini jangan pakai kaca biasa, tempered biasanya sih Oh, umumnya. tempered glass ya. Ya ini area tadi filtrasi ya, area filtrasi yang saya bilang foyer. Jadi orang masuk dari sini. Mau kemana? Iya, jadi dia mau tujuannya mau kemana, ke tempat saya, rumah, Iya. sempat ke kantor, Iya. apa studio gitu ya. Di sini tempat filtrasi. Oke. Ya ini halaman belakang, yaitu utara. Iya. Timur itu adalah Narajan ya. Nah, coba bisa back ya. Baik. Ini masih kering ya. Sekarang udah Ya, udah. kontrol kan. Iya. Udah saya pasangin tanaman Tanaman. mana. Iya, banyak. Oke, lanjut. Ya ini area living room di tempat saya. Nice. Ya ini tampak dampak dari belakang Belakang, ya. Sebenarnya iya, saya nggak iya. punya tampak sih sebenarnya. Iya. Bangunannya kurang di belakang. Oke.
Nah ini saya lanjut di Mandanila dia, namanya Mandanila House di Ciwanara 2. Kenapa saya pakai project ini? Yang seperti tadi saya bilang, kalau saya lebih senang kalau misalnya bangunan itu sebenarnya bangunan yang yang tadinya tidak ada manfaat, ya, terus kemudian kita kembangkan, kita perbaiki, dia bisa lebih benefitnya lebih bagus, lebih positif ya. Terus addictive reuse, pernah tahu nggak kalian? Pernah dengar nih kalau Ya, addictive reuse. Pernah dengar M-Block nggak yang lagi rame, M-Block di Jakarta? Nah yang kayak gini kalian coba deh. Ya, coba aja. M-Block itu dulunya tuh bangunan yang konservasi, maksudnya bukan konservasi sih, bangunan yang nggak terpakai gitu. Cuma ada pihak yang memang pengen membuat tempat jadi sosial. Jadi sosial itu tempat untuk lokal setempat ataupun anak muda ataupun bidang kreatif dan sebagainya itu bisa berkumpul di satu tempat, di mana tempat itu menjadi berguna. Nah kalau ini kebetulan bangunannya adalah sebenarnya gudang. Gudang. Gudang di mana dulunya saya dengar-dengar beritanya adalah tempat orang catering transit atau enggak pembuatan, ada tempat kayak dapur besar tapi wah kotor banget, kamar cuma satu ini existingnya ya, terus kemudian ini cuma tampaknya gini, buka nih tempat ngambil makanan, persediaan makanan dikirim ke tempat di mana gitu ya. Oke, next. Nah ini kondisinya, ini tempat cucinya, di sini dapurnya, wah gelap banget, aduh bau, lembab segala macamnya. Oke, next. Saya liatin existingnya, kondisinya begini. Ini kamar nggak tahu gudang apa, nggak tahu fungsi apa, kecil banget. Oke, next. Nah ini waktu saya survei, waduh gimana nih, saya bingung. Terus kemudian angan-angannya adalah pengen punya kamar 3, ruang tamunya besar untuk tempat ngumpul, terus punya kebun besar, ya biasalah. Semua orang menginginkan ini ya, rumah yang adem, asri, nyaman, luas ya. Oke, lanjut. Sebelumnya saya bertanya, sebelum kan ini kan sebelumnya kayak untuk catering kan. Itu setelah itu lama bangunnya diam apa gimana nih? Setelah itu enggak sih, dibeli sama pemilik. Langsung dibeli intent. Dibeli, tapi pada saat proses pembelian mungkin sempat diem, katanya sih sempat diem 6 bulan aja sih. Nggak terlalu lama itu. Iya. Gitu. Oke, next. Oke, terus kemudian saya mencoba sketsa, maksudnya sketsa cepat ya, melihat sekelilingnya, bagaimana karakter dari tetangga, lingkungan, negatifnya seperti apa. Ternyata bukan negatif ya, ternyata di depan itu ada sekolah Petra dekat ya namanya, sekolah Petra dekat, di mana setiap siang itu selalu ada jemput siswa-siswanya gitu ya, siswa-siswinya. Terus kemudian di depan tanah ini mereka suka parkir sembarangan, ada motor, terus berisik gitu ya. Jadi saya bilang ini tempat noise-nya lumayan tinggi banget sih. Gimana sekarang caranya biar rumah ini jadi lebih tenang, private gitu ya, tanpa langsung orang bisa melihat rumah ini seperti apa. Saya harus memotong dengan membuat sesuatu hal yang harus di-cut gitu. Oke, lanjut. Ini bangunan existingnya nih kayaknya nih. Ya existing, ya kurang lebih lah ini tempatnya tadi kita udah lihat ya. Ini ada ruangan nggak tahu ruangan apa nih. Terus ini cuma kamar, ini bukan kamar sih, cuma kecil banget. Ini gambar lama, nah ini kamar cuma ini aja sih. Oke, next. Kemudian ini yang baru ya. Nah, terus setelah saya rubah, saya coba masing-masing punya kamar mandi. Ini punya kamar, saya besarkan. Terus ini juga punya kamar mandi, di depan punya kamar mandi. Dan diharapkannya punya sebuah tempat komunal, tempat bersama di mana ibunya bisa masak melihat anak-anaknya main. Di sini ada bebek, terus ini ada ruang TV, bapaknya bekerja di sini, jadi tempat tetap bisa melihat hijau, garden punya gitu ya. Ini area servisnya gitu. Oke, next. Ini proses konstruksi ya. Pada saat proses konstruksi pembongkaran, nah next. Nah ini jadi problem yang luar biasa buat saya.
ternyata struktur balok atapnya konstruksi atapnya memakai beton. Yang tidak bisa diapa-apain. Terus kemudian saya nggak bisa bergerak. Terus kalau misalnya saya potong, sama satu lagi tantangannya adalah selain dengan kondisi bangunan seperti ini, si pemilik cuma punya uang 300, minim banget budgetnya, 350 juta lah untuk renovasi semuanya. Setengah mati. Tapi ini tantangan buat saya. Oke, lanjut. Nah, ini saya melihat bongkar semua, aduh gini ada, oke, tetap saya optimis bisa ya. Oke, lanjut. Nah, saya mencoba untuk mencari material-material lokal ya. Terus kemudian material lokal saya berusaha untuk membuat sebuah arsitektur yang bahasanya kejujuran material. Kejujuran material itu ya padanya, semen expose, tetap diekspos seperti apa gitu ya. Bata ya udah bata, nggak perlu lagi diapain gitu. Ya, lanjut. Nah, ini saya coba bikinkan, kebetulan si owner ini dia saudaranya memang pengrajin bata merah gitu ya, keramas gitu. Jadi oke lah, saya bisa manfaatkan, saya bisa bantulah untuk menjadi lebih menarik, tapi tidak cuma sekedar cat-cat aja gitu katanya. Oke, untuk interior sih nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, ini next. Nah, ini saya membikinkan tadi yang saya bilang saya harus membikin sesuatu yang menjadikan sebuah bidang yang sangat-sangat kontras sekali, bisa membuat sesuatu hal yang positif, dari privacy, tetap angin tetap bisa masuk, terus kemudian meng-reduce noise juga lumayan gitu ya. Coba next. Nah, ini brick saya juga mau murah, ini waktu itu cuman zaman di tahun 2016 ini cuma 3.500 kan, udah 5.000 roster ini. Oke, next. Ya, ini materialnya juga seperti ini ya, dengan tukang, dengan budget yang diberikan ya, saya juga berusaha konsepnya kejujuran material lah. Oke, next. Ya, next. Nah, ini tampilan depannya ya. Terus kemudian saya juga menyadari bahwa footprint atau lantai dasar yang sudah ditutup beton itu benar-benar mengurangi terhadap penyerapan air tanah. Dimana ini lokasi di Renang Cuana 2 ya. Dulu sebenarnya ini adalah sawah. Problemnya itu adalah seringnya naiknya permukaan air tanah. Itu sangat keras. Jadi saya berusaha banget untuk membuat habitatnya itu tetap ekosistemnya tetap sama seperti dulunya lagi gitu. Jadi ini biar cepat hujan ya tetap dia mau cepat masuk. Beberapa juga area saya juga lakukan sama ya. Oke, next. Ya, jadinya terbentuklah spot-spot yang terduga nih. Jadi bagus ya nih, jadi tempat buat untuk kayak bar itu duduk ya udah. Terus kemudian semua coba next. Nah, ini sebenarnya reuse, saya memakai ulang. Kalian lihat nggak yang tadi ada pagar garasi depan? Iya, lihat. Ya, itu pintunya. Ini kaca-kaca ini. Kayunya di depan Saya pakai lagi. Terus kemudian ini kalau rumah zaman dulu kan dia di atas pintu ada angin-angin. Apa bahasanya angin-angin ya? Kalau rumah modern nggak ada lah istilahnya. Mungkin pakai yang diukir sekarang. Ukir ya gitu ya. Nah, kalau ini saya manfaatkan juga. Jadi semua yang existing tuh nggak ada yang keluar, kebuang gitu. Oke, next. Ya, kurang lebih ini ruang komunalnya, ruang bersamanya. Jadi benar-benar flow-nya udaranya enak, terus kemudian cukup aman juga. Kebutuhannya dia maunya 3 kamar terpenuhi. Nah, ini yang saya bilang, setiap project mana yang bikin kalian bikin saya berkesan. Semua project punya masalah berbeda-beda. Jadi saya bilang kesannya yang mana nih gitu. Ya, ini berkesannya karena tantangannya tadi. Biar bagaimana sekarang udah kebayang kan? Itu sih. Oke, lanjut. Ya, ini suasananya. Jadi tetap loh bangunan zaman dulu kesannya. Tapi dikemas dengan sedikit baru, tampilan berbeda. Ya, next. Ya udah, ini udah lama sih tadi. Next. Ya, ini ada garden belakang. Ya, cukuplah untuk pengawaan, cahaya gitu ya. Oke. Ya, ini kok loncat-loncat
oke nggak apa-apa. Ini yang oke before and after ya. Iya. Iya, ini Iya. Terus kemudian next. Dapur. Nah, ini kita dapur dapurnya. ya, gitu. Saya sampai lupa mas saya sendiri. Ada dapur kotor, dapur bersihnya. Ini belakang sini ada dapur kotor. Oh, dapur kotor. Oh, iya. Iya. Bikin dapur bersihnya. Iya. Lanjut. Ya ini kurang tampilan depannya kurang lebih ya. Ya, bagus. Kira-kira setelah tadi nih. Ya, oke, ini project satu lagi ya mungkin ya, Iya. biar cepat ya. Iya. Oke, ini tampilan secara frontalnya ya. Ya, oke, ada project namanya Sujiva Resident. Ini menariknya tuh karena apa ya? Beda lagi. Apa yang saya puasnya tuh di mana gitu ya? Ini puasnya langsung saya sebutin aja ya. Iya. Iya. Jadi saya diminta bikin rumah satu arah dengan banyak sekali permintaan program ruangan yang padat banget. Jadi saya minta 3 kamar, masing-masing punya kamar mandi. Terus kemudian ada halaman, maksudnya punya tetap ada ruangan hijau, tapi saya maunya dengan tanah 3 area. Ini 3 area, lebar depan 13 meter, belakang Iya. berapa ya, 25-an lah. 3 area, tapi saya mau bikin jadi 4 unit untuk disewain. Ya namanya orang pemberi kerjaan Iya. arsitek Iya. ya, kadang-kadang suka nggak logika, Iya, nggak iya, kasih benar, logikanya gitu Iya, ya, iya. nggak mikir gitu ya. Iya. Langsung oke saya coba dulu ya gitu. Oke saya next. Oke jadi ini tukar Badung 5. Oh bu, maaf bu, ternyata yang idealnya itu adalah 3 unit. Kalau misalnya bu paksakan 4 nggak akan laku. Saya bilang itu aja, kenapa saya menggunakan kata nggak laku, dia nggak akan berani bangun. Kalau saya bilang saya bisa bu 4 lah, 4 ya masih oke lah, dilakuin sama dia. Ya. Tapi kalau saya bilang nggak laku ya udah saya ngikutin deh kalau nggak laku. Kan takut dia. Iya, benar, 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 benar. emang benar. Saya Iya. studi melakukan ini karena secara ergonomis manusianya sudah nggak nyaman. Iya. Iya. Nah akhirnya, sekarang gini, berbagai macam bentuk denah tuh tantangannya banyak, macam-macam ya. Saya senang sebenarnya bangunan itu lorong kayak gerbong panjang gitu, karena Seperti saya bisa koridor. kayak koridor gitu. Iya. Nah karena akan menciptakan banyak ruangan yang bisa main tentang penyinaran sebenarnya. Tapi banyak orang yang kok panjang gini nggak bisa bentuk apa. Nah ini salah satunya yang bisa menjadikan bangunan itu menjadi ideal, space-nya juga. Oke saya cerita cepat ya, Ya. Iya. bahwa ini ada ruang komunal. Mm-mm. Ya komunal tuh ada dining, pantry, terus ada living, terus kemudian ada daybed yang menghadap ke depan, terus tangga juga di atasnya, di samping. Terus saya ada semacam inner court ya di sini ya, maksudnya courtyard gitu ya di tengah. Terus di belakang itu ada kamar yang nomor 1, kamar pertama ya, kamar master. Tapi di bawah tetap masih ada yard, masih ada ruang untuk pengawaan ya. Oke, next naik ke atas. Nah naik ke atas kita ada semacam kayak double volume ya, kayak semacam mezzanine di sini. Mezzanine. Bisa melihat ke living roomnya. Ini adalah kamar. Terus kemudian di sini ada connect ke yang tadi void ya, inner court tadi. Terus ada bridge, saya bikinkan bridge. Dan ini kamar nomor 2, nomor 3-nya. Cuman saya nggak bisa bikinkan kamar, tiap kamar punya kamar mandi, kamar mandi masing-masing. And suite itu nggak bisa, jadi ya sharing ya. Tapi di belakang tetap ada pengawaan juga ya, untuk sepadan bangunannya gitu. Oke, next. Nah ini ada tentang gradasi tentang ininya ya, kebutuhan ruangannya ya. Oke, next. Di lantai 2-nya tadi sama juga yang seperti saya jelaskan ya. Ya, lanjut. Nah ini kalau melihat dari section bangunannya ya, dari carport masuk, terus kemudian pintu utamanya, living room, dining, terus ada open air, void. Nah ini kamar belakangnya, open air, void. Lumayan saya bikinkan. Nah ini tembok warnanya abu-abu gelap, kemudian ini saya putihkan. Kenapa? Reflect kan. Nah, pantulan saya bikin terang banget, nanti ada fotonya. Kamar mandi, kamar nomor 3, kamar 2 gitu ya. Terus kemudian dia lumayan cross ventilasi gitu juga ya. Oke, next. Nah, ini jadinya. Nah, di sini saya punya cerita juga. Ini ada alasan, semua ada alasannya nih. Gimana caranya membuat bangun ini, orang pertama kali melihat nih bangunan 1 lantai.
Ya, coba kalian lihat bangunan Iya. dan sebelah Tinggi, sebelah. tinggi. Ya, ini bangunan ya konvensional, saya tidak Ya. menceritakan gaya apa ya, konvensional pada umumnya. Ini ternyata masih ada kurang lebih 1,8 meter, 1,6 meter lagi nih. 1,8 lah dari bangunan ini. Saya bikin cuma 6,8 tingginya. Tinggi. Nah, saya bikin semua dimensi secukupnya. Gitu. Dan ini tujuannya itu adalah pertama dia ada brief bilang ke saya kalau nanti setiap masing-masing unit bisa saya pecah sertifikat. Dijual. Dijual. Coba balik ke Iya. Dena, bisa balik, sorry. Yes. Ya. Masing-masing unit punya dinding sendiri. Oh, gitu. Terus kemudian Iya. dan bisa nggak dibikin jadi tumbuh? Tumbuhnya tuh gimana? Tumbuh ke belakang, tumbuh ke atas, kemudian apapun ya udah saya ke tadi yang di apa foto yang tadi. Nah di sini udah ada struktur-struktur utama yang bisa jika dia mau menaikkan menambahkan ruangan ini apa bangunan bisa. Bisa Ya, tapi saat ini sih masih belum ada rencana karena lumayan ini ya, saya senang juga ya. Jadi pada saat belum bangunan 80% udah ternyata katanya ini dibilang banyak sekali orang mau minat, katanya mau tinggal sini, mau nyewain segala macam. Oh, bagus dong. Nah, ini yang saya banyak banget nih bangunan ini ya. Beda dengan bangunan tadi, kepuasannya, ceritanya, historinya ya. Pertama dia kalau misal kalian lihat datang deh ke Tukar Badung 5 lihat sendiri langsung. Jadi bangunan itu sebenarnya humble-nya itu karena terkesan satu lantai. Ya. Tapi gara-gara ada pilar ini, orang tuh kok secara psikologis kok antara humble tapi kok monumental, pengen menarik perhatian, dibilang berteriak enggak karena materialnya juga senada. Nah gitu. Ya itu yang arsitektur bermain dengan emosi, grafik emosi gitu loh. Saya juga pengen seneng gitu kalau tapi dia humble, kayu, natural semua. Balik lagi ke bangunan bangunan tropis ya, kita juga memahami tentang hujan, bagaimana kendala-kendala hujan. Oke, next. Ini saya lanjut aja lihat review tentang fotonya ya. Oke, next. Nah, ini ruangan dalamnya. Ya, kalau untuk yang kan rumah dikontrakin untuk long term stylenya. Ya, kebutuhan mereka udah cukup sih ya. Terpenuhi menurut saya. Material semua ini sebenarnya tinggal lantai dipakai bekisting, terus tinggal mainin granul, batu-batu cor gitu ya. Udah digerinda seadanya gitu. Udah cukup sih menurut saya gitu. Oke, bisa lihat voidnya di belakang, inner court di belakang. Pencahayaannya lumayan. Ini mezaninnya apa ya? Iya, ini di atasnya mezaninnya. Oke. Nah, ini bisa lihat untuk tangga naik ke atasnya. Oke, next. Jadi pada sore hari mau ke malam, bangunan itu sebelumnya pada siang hari terasa dingin karena memang di Tukar Badung 5 itu tidak ada pohon peneduh. Tapi orang pada saat pagi siang yang panas di luar pada siang hari tanpa harus hidupin lampu merasa dia dingin. Tapi pada malam hari di luar lagi dingin, udara malam merasa hangat. merasa hangat. Itu juga permainan lighting juga. Oke, lanjut. Ya, ini voidnya. Oke, lanjut. Ya, ini koridor. Kita bisa melihat bahwa di belakang itu juga bangunan tidak menempel ya. Kita manfaatkan untuk pencahayaan, pengawaan gitu ya. Oke. Ya, ini permainan detail-detail sih. Terus ini terbentuk pencahayaan yang tidak terduga membentuk dengan sendirinya gitu ya. Oke. Yang lebih sih sebenarnya udah. Maaf nih, ingin bertanya kembali. Biasanya kalau kita ngebangun bangunan atau merancang bangunan sempadan yang paling ideal itu berapa? Bagusnya Sempadan yang mana nih? Depan, di belakang? bagian belakang mungkin atau nggak samping kiri kanan. Ini kita harus mengetahui dulu tentang aturan ya. Pemerintah aturan bangunan setempat juga ya. Mengenai ideal tidak idealnya itu sebenarnya tergantung proporsi sih sebenarnya menurut saya ya. Kalau misalnya ada proporsinya kecil bangunan, kebutuhannya juga cukup kompleks ya. Karena kan tanah selalu mahal. Sekarang tanah mahal terus kemudian dibikin sepadan yang sangat besar juga.
Itu juga. Jadi saya bukan nggak bisa jawab ya. Kalau misalnya semakin besar semakin bagus. Cuman impactnya adalah kita nggak punya ruangan. Kehabisan jadinya. ruang, kehabisan Nah, ruang lah untuk bangunan itu. ya gitu. Jadi saya idealnya menurut saya sih kalau saya biasa bermain di starting di 800 paling minim ya. 800. 800 paling minim ya. Nah sisanya 1,2 1,5 meter. Itu untuk yang istilahnya di kita mendesain diperlukan ada jarak. Iya, ada space nya. Tapi kalau misalnya tangan gede ya udah semua seberapa aja bisa. Oke, Ya. ya sebagai Ya, Bapak. pertanyaan terakhir sebagai penutup Bapak, Ya. pesan dan kesan untuk mahasiswa Agenda Niki. agenda Niki. Dan untuk mahasiswa di sana yang Kesan-pesannya ya. Iya. Untuk yang pada periode menjalankan semester berapa dulu nih, apa untuk yang semester 4? Untuk semester ya, 4 empat kami depan, semester ya, 4 dan ke depannya. seterusnya ke depannya. Ya pertama tadi yang pernah saya ceritain Ya. tentang passion ya. Iya. Munculkan itu sebagai kalian harus memahami, cintai, maksudnya dalami bukan cintai ya, Iya. terlalu heroik ya kayak Iya. yang cintai ya, mendalami tentang arsitektur gitu. Jangan sampai waktu kalian terbuang-buang dengan urusan arsitektur tapi kalian tidak tahu arsitektur apa gitu. Iya. Ya terus kemudian sering-sering ikut ini ya, misalnya ada acara arsitektur ya, Seminar. pengembangan arsitektur ya, Seminar itu. seminar apapun gitu, yang live apa namanya, yang lewat online apapun gitu ya. Baik. Itu aja sih. Sisanya otodidak, sama saya masih saat ini masih pengen perlu belajar banyak ya, apalagi kalian mungkinnya harus lebih banyak menggali tentang arsitektur lebih banyak lagi. Wajib nggak kita menguasai 3D lebih dalam dan kita fasih banget di bagian 3D? Itu nggak, buat saya nggak asik. Nah, 3D nanti kalian malah menjadi expert di bidang itu oke. ya. Ya. Oh ya, saat terakhir ya, kunjungi sering sebanyak mungkin objek arsitektur, karena pengalaman ruang antara foto dengan reality itu beda. Berbeda, Jauh. Iya, beda. benar, iya. Oke, baik. Ya itu sih, antara kalian lihat di YouTube sama lihat aslinya jauh. Baik, terima Ya. kasih banyak waktunya Bapak Sama-sama. dimeluangkan waktu Ini untuk juga kami. terima kasih, saya support dari awal kepada semua dosen di Fakultas Jurusan Arsitektur di Muhammadiyah. Saya support banget, jadi apapun kegiatan di Muhammadiyah, apa yang perlu dibantu, kabarin aja. Siap, siap. Bapak, terima kasih banyak. Oke, Ya, telah meluangkan waktu untuk kami. sama-sama. Ya, tutup. Terima kasih telah menyaksikan Waras wawancara arsitektur pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gini Sama-sama. Kader sebagai selaku pemilik dari Somia Design. Kami tutup acara ini. Selamat sore. Bisa.